Nufada Radio for Young Muslim Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, gimana nih kabarnya? Wah, kayaknya ada yang lagi pusing mikirin tugas yang numpuk nih. Atau mungkin ada yang lagi sibuk sama kegiatan-kegiatan positifnya. Apapun itu, semoga insan muda di rumah semuanya sehat-sehat selalu ya. Dan pastinya bahagia dong. Oh iya, kita belum kenalan nih. Halo insan muda, kenalin aku Nafada. Dan halo, aku Wahid. Di program Sufada Cornel, talk show yang menginspirasi. Oh iya insan muda, kali ini kita bakalan mengupas tuntas tentang beasiswa Jarum dan gimana sih tips and triknya. Betul banget nih Kak, karena narasumber pada kesempatan kali ini sangat menginspirasi dan juga sangat motivasi. Beliau ini pernah berprestasi di bidang LKTI Nasional UNESA tahun 2020. Tapi nggak hanya itu, insan muda. Beliau ini juga aktif di beberapa organisasi, mulai dari Himaprodi PMI, lalu Dema Fakultas Dakwah, dan sekarang aktif sebagai Weswan Jarum di Surabaya, Wakil Kepala Departemen Media dan Kreatif Kak Nafada. Wah, selain aktif di organisasi, beliau juga aktif di kegiatan sosial nih, insan muda. Seperti pernah ikut dalam pendampingan TPQ Baitur Rahman, pengabdian masyarakat desa Panglungan Wonosalam Jombang, pemetaan sosial dan spasial Dusun Jumput Wetan Sukodono, pemetaan sosial dan spasial RW 2 Kelurahan Gunung Sari Surabaya, pemetaan spasial Hutan Sajen Desa Sajen Pacet Mojokerto, dan beliau juga pernah ikut volunteer Kelab Bolo Iklim Arkom Jatim nih. Wah, semakin penasaran tentunya nih insan muda. Mungkin gak usah lama-lama nih insan muda. Langsung aja kita panggil Kak Jazilia Hikmi. Tepuk tangan dong insan muda. Halo Kak Jazilia, gimana nih kabarnya Kak? Boleh dong saya halo ke insan muda yang ada di rumah dan di studio. Halo Kak, alhamdulillah kabarnya baik banget nih. Halo insan muda. Kak Jazila. Hai. Wah, Kak Jazila, pengalaman dan organisasi yang telah kita dengerin tadi, Kak Jazila ini tentunya sangat menginspirasi insan muda nih tentunya Kak Jazila. Bener. Bahkan sekarang pun menjadi Wakil Kepala Departemen Media dan Kreatif Beswan Jarum Surabaya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Jazilia, sekarang nih lagi sibuk apa sih Kak Jazilia sendiri? Kalau aku sendiri sih sekarang lagi sibuk itu ya, magang dari Prodi juga. Terus habis itu juga lagi ikut kegiatan sosial di Arkom Jatim itu tadi. Terus sama lagi ngurusin di Beswan Jarum buat pendaftaran Jarum Beasiswa Plus itu sendiri. Wah, kalau boleh tahu nih Kak Jazila, sejak kapan sih kakak aktif di kegiatan beasiswa Jarum? Atau juga mungkin insan muda di rumah pengen tahu sih apa sebenarnya beasiswa Jarum itu? Boleh dong Kak dijelasin? Jadi kalau aku aktif di Beswan Jarum itu sejak tahun 2022 September tepatnya, karena waktu itu pengumumannya September dan sebenarnya pendaftarannya juga sama kayak bulan-bulan sekarang sih, cuma diterimanya September dan mulai aktif kegiatan itu di bulan Desember. Udah ngikutin soft skill di Bandung, terus habis itu Januari kemarin di Jogja gitu, dan udah mulai aktif dalam kepanitiaan di Beswan Jarum Surabaya itu sendiri. Tuh. Wah, jadi seperti itu ya Kak Jazilia. Dan beasiswa Jarum ini memang mungkin udah lama ya Kak, dari tahun 1984. Wah, udah lama sekali ya Nah, kawan maka ya. dari itu beasiswa Jarum juga berikan ruang untuk kita para mahasiswa untuk ikut dan aktif di beasiswa Jarum sendiri. Nah, mungkin buat teman-teman insan muda juga penasaran nih Kak, tahun ini kapan sih beasiswa ini dibuka, dan juga mungkin teman-teman juga pengen nih daftar di beasiswa Jarum sendiri Kak Jazil, seperti itu. Jadi kalau beasiswa Jarum itu kan dari naungannya Jarum Foundation ya. Jadi Jarum Foundation itu punya 5 bakti buat negeri. Jadi bakti sosial, bakti pendidikan, bakti lingkungan, bakti budaya, dan bakti pendidikan itu tadi. Jadi ada 5 itu tadi, dan Jarum Beasiswa Plus itu salah satu bentuk baktinya
Jarum Foundation kepada pendidikan di Indonesia kan. Seperti yang udah kakak sampaikan, dari 1984 Jarum udah berkontribusi buat pendidikan di Indonesia. Sekitar 38 tahun, dan tahun ini 39 gitu. Jadi untuk pendaftaran Jarum di tahun ini sendiri tuh dari tanggal 20 Maret sebenarnya dan sampai tanggal 27 Mei. Jadi emang dari pendaftaran online tuh agak dilamain karena emang beberapa berkas-berkas harus disiapin sama para pendaftar. Nah, habis dari pendaftaran online kita ngisi formulir, nanti ada tahap seleksi berkas, terus habis itu tes tulis online, habis itu tes tulis offline. Jadi kayak nanti disediain juga kayak apa ya, masalah di sebuah grup namanya tuh GAT, Group Assignment Test. Jadi di tes offline-nya juga nanti bakalan kayak gimana sih kamu itu menyelesaikan sebuah masalah di grup itu tadi. Kayak nanti kayak problem solving kamu dilihat, terus gimana kamu sifat kamu terhadap teman-teman kamu kayak gitu. Terus habis itu wawancara, dan wawancaranya juga insya Allah offline. Jadi tahun ini nanti full offline. Beda kalau tahun kemarin kan tesnya itu online, kegiatannya offline. Tapi kalau sekarang insya Allah semuanya offline. Nanti kegiatannya juga pasti bakal offline gitu. Wah, ternyata seru ya. Seru. Dan beasiswa Jarum ini sudah lama ya Kak, mulai dari tahun 1984. Wah, pastinya banyak sekali membantu, terutama tentang pendidikan yang ada di Indonesia ya Kak ya. Oh iya Kak Jazilia, aku pernah dengar juga nih bahwa beasiswa Jarum ini bukan hanya membantu di beasiswa aja, tapi ada pelatihan soft skill-nya juga ya Kak Jazilia ya. Boleh dong Kak ceritain sedikit pengalaman seru tentang pelatihan soft skill ini yang ada di beasiswa Jarum. Jadi kalau kegiatan di beasiswa Jarum itu kan ada dibagi kayak dua gitu ya. Pertama pelatihan soft skill, yang kedua itu kayak competition. Jadi ketika kita udah dilatih, kita diarahkan untuk berkompetisi sesama beasiswa Jarum. Yang pastinya kompetisi secara sehat gitu ya. Terus habis itu di kegiatan soft skillnya itu yang wajib, jadi kita harus ikutin serangkaian itu. Ada 3, yang pertama karakter building, leadership development, dan nation building. Jadi kayak Jarum itu membuat serangkaian soft skill. Jadi pertama kita dibentuk dulu karakternya sebagai seorang pemimpin. Kan kalau di Jarum Beasiswa Plus itu kan kayak tujuannya itu menjadikan kayak mencari generasi-generasi pemimpin untuk Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi pertama dibentuk dulu gimana sih karakter seorang pemimpin yang harus dipunyai gitu. Jadi ada kayak 1-6 karakter yang mungkin nanti kalian bisa dapatkan ketika kalian semua udah lolos di Jarum Beasiswa Plus ya guys. Amin. Amin Dong, insyaallah. Itu ada 6 karakter. Di sana kita kalau di Jarum itu kita nggak hanya dikasih materi terus kita mendengarkan duduk, nggak, tapi di karakter building kita kayak bener-bener ngelakuin outbound, kayak ngelakuin game. Jadi kita kayak bener-bener paham, oh sebenarnya kita itu harus punya ini loh, oh sebenarnya kita itu harus punya ini loh gitu. Jadi dan di karakter building kita juga bisa ketemu sama temen-temen dari Bandung, dari Papua, dari Aceh, dan itu yang paling seru itu tentang bahasa sih. Kadang kayak, ih kamu jangan pakai bahasa Surabaya, aku nggak paham gitu. Jadi kayak masalah bahasa itu yang kadang kayak buat kayak seru-seruan gitu. Terus yang kedua itu yang aku udah ngerasain itu di leadership development. Jadi kayak pembangunan untuk leadership gitu kan. Nah itu tuh sekitar Januari Februari lah aku ke itu di Jogja waktu itu. Jadi kayak kita nginep di hotel bintang 5 gitu. Wah, disediain sama Jarum. Enak ya kayak. Bener-bener enak nih. Pokoknya kalau sama Jarum semuanya aman, gratis. Wah. Jadi pengen ya kan ya kayak. Gratis dan nyaman. Jadi waktu itu selama 3-4 hari kita kayak diberi materi, kita juga dikasih tugas lapangan. Jadi pertama itu kita diajarin gimana sih caranya seorang pemimpin itu membuat visi. Jadi pemimpin itu harus punya visi, dan pemimpin juga harus bisa mengkomunikasikan visi itu tadi kepada para pengikutnya kan. Nah, kita diajarin gimana sih caranya kita bermimpi membuat visi yang besar, gimana sih caranya kita mewujudkan mimpi itu tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita juga diajarin gimana sih kita itu menulis gitu kan, karena kan jadi seorang pemimpin juga harus tahu gitu tulis gimana gitu kan. Jadi kita ajarin gimana caranya menulis esai argumentatif yang baik. Terus habis itu kita disuruh terjun lapangan untuk mencari data. Jadi kayak dibagi per section, ada yang di misal tukang beca, ada yang di service levis dan lain-lain. Kita disuruh terjun langsung untuk cari data. Nah habis itu kita dilatih lah untuk
mengkomunikasikan public speaking dari apa yang udah kita cari. Jadi kita dikasih teknik gimana sih presentasi yang baik itu biar nggak nervous. Habis itu kayak gimana sih pelafalan intonasi yang baik itu. Jadi kita benar-benar komplit sih waktu leadership itu. Jadi kita diajarin gimana caranya membuat visi, gimana caranya kita menyusun visi itu, dan gimana caranya kita mengkomunikasikan visi itu kepada para pengikut kita agar kayak semuanya tuh paham, oh ini loh kita tuh punya pengen kayak gini, kita tuh pengen kayak gini gitu. Berarti Wah, keren sekali ya, Kak. Iya. Sudah dapat bantuan beasiswa Beasiswa juga, juga. dapat pelatihan soft skill. Kita dilatih juga gimana caranya jadi pemimpin yang baik. Iya. Keren banget ya, Kak Wahid. Kak Wahid Sangat pengen keren. nggak jadi beasiswa Jarum? pasti pengen sih Kak. Siapa yang nggak Wah, pengen Masya dengan Allah. benefit yang segitu banyaknya? Iya, Pasti Insan kan. Muda pengen nggak nih? Harus pengen sih. Wah, keren banget tuh Kak Jazil. Aku pengen tahu nih Kak, gimana sih caranya daftar beasiswa Jarum itu? Aku denger-denger dari Kakak nih kayak tadi tuh kayak wah seru banget nih. Aduh, aku pengen tahu nih gimana sih cara daftar beasiswa Jarum itu? Kalau pendaftaran kan di timeline itu kan tanggal 20 sampai 27 ini kan ngisi formulir online. Jadi kayak kita ngunjungin di websitenya Jarum Beasiswa Plus. Nanti kita kayak buat akun gitu. Terus habis itu kita ngisi formulir data diri kita kayak foto, pengalaman organisasi kita, IPK kita, terus sama juga nyiapin berkas-berkas pendukung. Misal kayak sertifikat prestasi, sertifikat aktif organisasi gitu. Kayak ada kayak berkas-berkas yang harus kita siapin gitu. Emang agak sedikit rumit sih, tapi apa yang kita dapat nanti kayak worth it banget kok kalau di Jarum, tenang aja guys. Wah, gak sabar nih. Oh, ini Wajib sih, banget daftar ya, harus, maka dari wajib itu, banget nah. join karena benefitnya banyak Banyak banget. Gila sih, keren banget. Untuk hal yang harus disiapin nih Kak, apa aja sih? Kalau hal yang harus disiapin sih sebenarnya kalau kita fokus, kalau aku dulu ya, kalau waktu pendaftaran persiapan berkas ya aku fokus ke situ. Jadi kayak aku tuh ngelis gitu kayak apa aja yang diminta oleh Jarum. Nanti kalau udah tinggal centang-centang, jadi nggak ada hal yang kelewat. Kalau misal persyaratannya bisa nanti dicek di IG-nya atau di websitenya Jarum Beasiswa Plus ya guys gitu. Jadi habis itu terus kalau aku kan habis itu kan kayak ke tahap tes tulis online ya waktu itu. Jadi kayak aku tuh belajar kayak tanya-tanya ke kakak-kakak Jarum UIN angkatan 37 kayak, "Kak, apa aja sih kira-kira yang bakal muncul di tes tulis online?" gitu kan. Terus aku juga lihat dari YouTube kayak apa aja sih yang bakal. Jadi dari situ aku mix, oh, jadi ini yang harus aku pelajarin. Oh, ini jadi ini yang harus aku pelajarin buat nantinya gitu. Dan untuk tahap wawancara sih sebenarnya juga sama kayak gitu. Tanya ke cutting sama lihat di YouTube gitu. Jadi kayak udah ada persiapan dulu sebelum kita untuk tes ataupun wawancara. Jadi biar nggak panik dan nggak dredeg gitu waktu menjalaninya. Iya. Oh iya, jadi ada beberapa Ada tahapan, beberapa ya, tahapan, Kak, ya? bener, Mulai bener. dari tahap pemberkasan, kemudian tes tulis juga, ada tes wawancara Wawancara juga. juga. Tidak semudah itu ya Insan Muda. Jadi harus berjuang dulu. Nah. Oh ya, gimana nih Kak Jazil? Mungkin teman-teman Insan Muda sama Kak Wahid Iya, iya, sendiri di gimana? sini pengen tahu nih tips Tips and dan trick triknya yang bisa yang bisa mungkin dijoinin untuk teman-teman insan muda, karena mungkin menarik banget nih. Kan juga Kak Jazil sendiri mungkin ngajak teman-teman insan muda untuk join di beasiswa Jarum ini, dan bener banget. harus yang namanya ada tips and trick jitu, mungkin ada nih yang di-sharingin ke insan muda Kak Jazil seperti itu. Kalau tips and tricks sih sebenarnya yang pertama itu harus pede sih. Karena kalau kita lihat dari saingan Jarum Beasiswa Plus itu kan se-Indonesia ya. Dan yang diterima itu cuma 500 se-Indonesia, dan di UIN pun cuma 4 kan. Kalau kita lihat saingan kayak pasti kayak udah minder kan. Tapi yang penting kita harus pede sama diri kita sendiri bahwa kita itu bisa, kita itu punya potensi sama kayak orang-orang lain. Kita tuh punya kelebihan yang bisa kita tonjolkan untuk kita daftar ke beasiswa Jarum. Nah, kalau untuk tips and trick sendiri sih aku sih lebih itu sih mempersiapkan dulu. Jadi kalau misalnya tentang seleksi pemberkasan, jadi kayak tanya-tanya ke cutting itu sih. Kalau aku kayak tanya-tanya ke cutting, Kak, kalau misalnya kesulitan ini aku harus gimana ya gitu. Dan tes tulis pun aku juga kayak tanya-tanya ke cutting sama lihat di YouTube. Jadi kayak, oh aku harus mempelajari ini, aku harus belajar ini, aku harus ini yang harus aku pelajari lebih dalam gitu sih. Terus kalau di wawancara sih lebih ke pertama aku nyusun pertanyaan yang bakal ditanyain, yaitu dari cutting dan dari YouTube. Kayak aku ngeringkas sendiri ada beberapa pertanyaan. Habis itu aku coba jawab, aku tulis gitu atau aku ketik. Habis itu
aku kayak latihan sendiri di depan kaca gitu. Ketika ada pertanyaan ini aku harus jawab ini, ketika pertanyaan ini aku harus jawab ini. Jadi ketika ditanyain itu kayak ngalir karena kita udah kayak terbiasa gitu kan habis latihan gitu sih. Wah, itu dia insan muda, tips and trick dari Kak Jazil. Jadi harus ada beberapa persiapan. Keren. Keren sih. Wah, nggak kerasa nih insan muda kita sudah ada di penghujung acara. Aku berterima kasih banyak kepada Kak Jazil yang sudah berkenan untuk men-sharingkan ilmu dan pengalamannya. Semoga ilmu dan pengalaman yang Kak Jazil bagikan kepada kita dapat bermanfaat dan tentunya sangat menginspirasi insan muda. Oh iya insan muda, jangan lupa juga follow Instagram dari narasumber kita. Apa nih Kak? Instagram Kak Jazilia. Jazilia 04. Wah, jangan lupa di follow ya teman-teman. Siapa tahu kalian bisa sharing-sharing tentang beasiswa Jarum. Betul. Ya Kak ya. Boleh banget kok. Oke, jangan lupa juga join di Sufada Announcer Competition. Ayo, insan muda. Dan tetap stay tune terus di YouTube-nya Sufada Radio di program Sufada Corner, talk show yang menginspirasi. Sekian episode kali ini. Aku Nafada Dan aku Wahid. Dan aku Jazil. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.